Terima kasih Mas Bimo, pimpinan Komisi 6 dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Pak Erik, Pak Wamen, dan semua deputi yang hadir yang kami harapkan jadi banggaan. Saya simpel saja, yang pertama yang perhutani Pak Erik, mohon diingatkan lagi, khususnya dalam proyek Probowangi, itu banyak masalah untuk akses jalan. Padahal ya satu kamar beda pintu saja ini sebetulnya. Jadi karya itu banyak kesulitan koordinasinya dengan perhutani untuk akses jalannya. Probowangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Nah itu saya dengar banyak permasalahan gitu loh. Untuk izinnya padahal kontra dan lain-lain untuk lahan sudah selesai dengan perhutani. Cuma mereka karya kan banyak bawa alat berat atau apa itu kesulitan katanya. Nggak dikasih hubungin. Itu yang pertama. Saya lupa. Saya ucapkan juga selamat dulu nih buat Pak Erik. Rancangan Undang-Undang BUMN sudah berhasil di legislasi. Insya Allah ini ibadahnya Pak Erik ini. Yang menikmatin bukan belum tentu Pak Erik. Karena yang menikmatin nanti Menteri BUMN berikutnya. Ya bisa Pak Bimo, bisa Pak Hekal atau Pak Efer ya kan. Ya kan? Atau Pak Andre. Nah ini kita nggak tahu ini. Yang pasti semoga perbaikan BUMN. Amin ya Allah ya Karim. Amin. Semoga perbaikan BUMN ke depan itu yang terbaik. Itu saya lupa tadi. Ya, semoga secepatnya disidangkan di paripurna. Ya, tapi jangan sampai menggantung orang setahun itu nggak bagus juga. Komitmen lah yang penting. Kayak Pak Erik ini komitmen, dividen naik, semuanya itu yang kita butuhkan sebetulnya nanti ke depan. Disitulah kita berharapnya nanti BUMN ke depan yang menikmatin bisa Pak Faisal Reza nanti menterinya, belum tentu Pak Erik kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak menjadi catatan mungkin Pak minta tolong Nindya Karya kan sekarang sudah mulai hidup lagi nih. Yang Bondowoso minta tolong itu kan kasihan UMKM kita. Banyak nggak dibayar Pak. Saya dengar miliaran itu di Bondowoso nggak dibayar karena Nindya Karya menganggap dirinya sudah bangkrut katanya. Begitu bye-bye. Nah itu minta tolong diperhatikan. Yang ketiga untuk pupuk, memang kalau bicara pupuk nggak selesai-selesai Pak. Karena semuanya dari hulu ke hilir. Dari sistemnya, distribusinya, penerimanya, semua memang tidak layak. Karena saya tahu sendiri, karena mayoritas hampir 60% daerah pemilihan saya itu Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi Pak. Kayak di Banyuwangi aja sekarang gara-gara peraturan menteri pertanian aja mendapatkan subsidi aja di Banyuwangi sudah mati Pak semua perkebunan Pak. Karena sudah tidak ada subsidi. Ya kan, hanya pertanian beberapa 9 bahan pokok yang mendapatkan itu sudah mati di Banyuwangi Pak. Karena di sana banyak perkebunan di Banyuwangi. Nah di Situbondo juga ada ada tebu yang dulu di Situbondo menjadi kota tebu Pak. Ada 6 pabrik gula dulu Pak Erik. Sekarang hanya tinggal 2 yang aktif. Ya kan, PTPN 11. Yaitu pabrik gula Asem Bagus dan Panji. Terbaik di Indonesia sebetulnya. Ya kan, dan Jatiroto Jember ya. Nah itu juga dapat PMN, sampai sekarang belum beres PMN-nya. Yang rencana 6.000 TCD, 3.000 aja kapan sampai sekarang yang Asem Bagus. Nah itu perlu dicek. Untuk pupuk itu sistem distribusinya, lalu banyak orang juga sekarang sudah pindah lahan Pak. Ya karena kesulitan pupuk itu, akhirnya dijual, kasihan masyarakat itu. Ya yang menguasai yang gede-gede aja, sawah-sawah yang gede gitu. Jadi yang ketiga, aset Pak, kembali kepada PTPN tadi, ada PTPN 12, ada PTPN 11, di daerah saya itu di Situbondo, ada PG Demas, ada pabrik kapas, sampai sekarang jadi hoka-hoka udah Pak. Tidak dimanfaatkan, sayang betul lahan itu Pak. Sebetulnya disewakannya aja sulit juga. Nah ini harus perlu diperhatikan aset-aset BUMN yang mangkrak berpuluh-puluh tahun. Nah itu yang sangat sayang sekali. Banyak yang mau mengelola itu sebetulnya Pak. Tapi kesulitan memang melalui direksi, melalui apa itu kesulitan. Itu perlu dijadi catatan. Nah, yang berikutnya kasihan Pelni juga Pak, karena dari daerah saya juga kan ada pelabuhan. Pelni sudah nggak layak sudah Pak. Kapalnya atau apa. Saya setuju dengan PMN untuk Pelni ini ya. Kalau yang lain saya berpikir kayak PLN dan lain-lain ya kan. Itu yang kami harapkan juga. Pos Indonesia, sayang hidup tak mau mati enggan di daerah terjadi di Banyuwangi kemarin. Pos Indonesia untuk bantuan sosial nilainya berkurang, itu di Banyuwangi bisa dicek Pak Erik nanti. Pos Indonesia juga perlu ke depan didukung, dimaksimalitaskan ya kan. Itu yang kita harapkan kita Pos Indonesia. Data UMKM,
Itu banyak yang double-double. BUMN sendiri kita punya UMKM, koperasi punya data tunggal UMKM. Selalu belum lagi kementerian yang lain. Jadi yang dapat ya itu saja Pak. Nah ini yang perlu ada koordinasinya ke depan di antara menteri ini. Apa data tunggal atau statistik atau gimana, ini yang perlu Pak nanti ke depan. Itu saya harapkan juga kalau distribusi ya sama, Pertamina, Pupuk Indonesia tentang distribusi semua sama karena tidak dapat sasaran. Sistemnya itu yang belum berjalan masih. Itu yang kami harapkan Pak. Jadi maintenance juga Pak untuk Telkom. Catatan ini Pak, Pelkom, PLN untuk maintenance. Coba Pak Erik jalan ke daerah, tidak usah jauh-jauh, di Jakarta saja. Pecenongan, Pusat, Selatan, itu kabel Pak. Berapa kali kebakaran gara-gara karena maintenance, karena saluran, karena jaringan, karena kabel. Itu sampai di bawah, sampai mobil pendek pun bisa nabrak Pak. Maintenance ini perlu, penting Pak. Ya nggak mungkin langsung mau dibawa tanah tapi paling tidak dibenahin. Diikat atau gimana sampai hari ini maintenance PLN, Telkom itu sama sekali belum dilakukan dengan maksimal. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.